Satu dua. Oleh karena itu teman-teman yang masih ada di luar itu mungkin berdekatan sehingga katong bicara biar sedikit pun katong mendengar sama-sama. Kalau teman-teman punya apa-apa yang mungkin unik-unik sampaikan sehingga katong nanti hari ini saya lagi minta maaf ketika hari ini kandidat bupati dan wakil bupati hari ini tidak sama-sama hadir di sini karena hal-hal yang mereka sampaikan kaitan dengan harus beberapa hal yang dorong juga harus selesaikan. Karena biar katong mendukung dan hal itu mereka tidak selesaikan juga nanti katong wayam le. Jadi saya bilang bahwa hari ini itu yang harus dilaksanakan, terutama hal-hal yang memang masih ada kekurangan yang harus diselesaikan. Itu artinya bahwa administrasi kaitan dengan helat politik besok yang mereka harus selesaikan. Oleh karena itu kita tidak meruntuh dengan sebuah komitmen, kita tidak meruntuh dengan sebuah kekuatan, keinginan kita bahwa kita mau berubah. Oleh karena itu perubahan kita lewat independen. Karena itu suara rakyat. Saya mau sampaikan bahwa siapa-siapa kalau teman-teman yang mungkin ada rekaman menyampaikan kepada orang lain silakan. Kita tidak pernah takut dengan siapa-siapa karena hidup kita di atas kaki kita sendiri. Kalau mungkin ada teman-teman yang di sini mau rekam, mau mungkin sampaikan ke lawan, terserah. Tapi saya mau sampaikan bahwa hidup kita itu tidak tergantung di orang lain. Kalau ada yang mau foto juga silakan. Mau bawa ke sana kandidat silakan saya. Dan saya orangnya begitu. Pertanyaan kita bahwa tidak pernah takut dengan siapa-siapa kecuali saya takut cuma Tuhan. Oleh karena itu teman-teman saudara-saudara bahwa sekali-kali nanti ketemu dengan bupati dan wakil bupatinya kita nanti siap bertemu, nanti ketemu di kediamannya maupun di mana beliau itu siap-siap saja karena memang kita tidak pilih orang yang bukan salah tapi orang yang tepat. Maka independen itu adalah langkah yang paling tepat. Saya sampaikan ke barang kecil khususnya buat kita. Banyak orang yang kemarin katong sampai satu maki satu untuk kasih naik di DPR hari ini. Saya sendiri pelakunya dan kami khususnya lagi kasih orang di DPRD Kabupaten Balikpapan yang hari ini duduk di kursi empuk dan sampai sedetik ini juga saya tidak injak di rumahnya karena kami bukan pengemis. Oleh karena itu dari belajar itulah kita hari ini ambil independen sebagai suara rakyat. Oleh karena itu saya mau sampaikan sederhananya jangan takut ketika hari ini orang mau borong partai masih di partai pun suara rakyat yang memilih. DPR itu rakyat yang memilih, presiden itu rakyat memilih, dan besok bupati itu rakyat memilih, bukan DPR yang memilih. Dan saya mau sampaikan bahwa kita bukan orang ojek pengemis, orang ojek bukan kuda, tapi orang ojek penentu siapa yang jadi atau tidak jadinya juga orang ojek. Kita punya harga diri. Harga diri. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari saya sekedar kurang lebih saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang pasti punya kekurangan. Kurang dan lebihnya nunul kalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Abang Piar, mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk kemudian membangkitkan semangat kita dalam bekerja dan melakukan kita. Untuk itu selanjutnya kita langsung saja dengan video streaming. Setelah itu baru kita cerita-cerita lepas terkait dengan apa-apa yang kemudian kita mau sampaikan nanti sebentar cerita lepas. Teman-teman juga paling masih banyak yang masih mau bicara, tapi kita mulai video streamingnya dulu. Untuk itu selesai baru kita cerita lepas. Ya. Salah satu ada mau kunek-kunek, kita tidak buat-buat, kita tidak ini sampaikan ke luar hati. Gun. Gunawan sudah. Di bawah. Mus. Yang mewakili. Jangan. Lanjut. Ngomong sudah, sesuai hati saja. Ubi. Itu keluhan hati kasih sudah. Lepas mas. Ini siapa? Mengasumsi. Jadi saya mau kasih pertanyaan ke saudara ini. Pernah main itu sekarang orang Samsudin. Saya mau kasih pertanyaan ke Samsudin.
yang tadinya pertanyaan itu kembali ke saya juga selaku kita orang sama-sama pengguna jalan. Orang bilang garda terdepan corona kan, orang ini sudah garda terdepan toh. Jadi pertanyaannya ialah kira-kira selama 10 tahun ini pendapatan saudara bagaimana dengan 10 tahun yang lalu? Apa era Pak Mocha ini dengan Pak Wahidin dulu beda tidak? Bedanya di mana pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dengan adanya virus corona, terus nanti pemerintah menyatakan bahwa virus corona ini sehingga ada salah satu alasan bahwa pemutaran ekonomi yang ada di Kabupaten Fafak ini menurun terkait dengan wabahnya virus corona. Tetapi pribadi saya, bagi saya ini bukan rekayasa. Saya berbicara sesuai dengan hati nurani saya dan saya berbicara sesuai dengan realita yang ada di Kabupaten Fafak. Dulu, setelah Bapak Wahidin Puarada menjadi bupati, ekonomi yang ada di Kabupaten Fafak ini mengalir seperti hujan yang jatuh dari langit. Bakar dia. Setelah Bapak Muhammad Usmanas jadi bupati, maka disitulah kami sebagai ojek selalu mengeluh, selalu meminta. Bahkan kami sampai yang pungsa kami meminta rezeki itu dari Tuhan. Tetapi kami selalu berusaha. Tapi usaha kami sia-sia. Karena pemutaran ekonomi yang ada di Kabupaten Fafak ini menipis. Betul. Jadi pribadi saya dengan hati nurani saya mendukung Utoyo. Bukan berarti saya punya keluarga dekat dengan beliau, bukan. Bukan berarti saya punya om kandung dengan beliau, bukan. Tapi karena saya merasa Fafak sekarang ini 10 tahun yang dari belakang setelah Bapak Wahidin Puarada jadi bupati, maka Fafak, ekonomi yang ada di Fafak menurun drastis, sehingga kami tukang ojek pun mengeluh. Maka dari situ kami seluruh simpatisan Pangkalan Pancarijan mendukung 100% untuk Utoyo. Siap Utoyo. Siap Utoyo. Yang ada di Fafak. Bukan karena kami disuruh, bukan juga karena kami dibayar, tapi kami memilih sesuai dengan ekonomi yang ada di Kabupaten Fafak. Siap Utoyo. Terima kasih. Dua butuh. Teringin lagi. Pertanyaan kedua. Ada ini. Tapong. Ke depan kita. Sitong. Sini. Saya mau kasih pertanyaan ke Sitong dulu. Terkait dengan dia ini juga selain ojek suka proyek-proyek. Saya mau tanya tentang proyek. Pertanyaannya ialah, Adik Bagus selama Pak Mocha menjabat, apakah proyek roda putaran proyek di kabupaten ini bagaimana menurut Adik? Sama tidak dengan Pak zaman Pak Wahidin dulu? Kalaupun sama, tolong jawab. Kalaupun tidak, alasannya apa? Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya, Bang, tidak sama, Bang. Karena waktu Bapak Wahidin memang proyek banyak sekali. Pembangunan ya semua. Desa, RT, kota semua dapat. Kalau sekarang ini lebih banyak pembangunan di jalan-jalan di kampung-kampung saja. Bantuan di kota pun tidak dapat. Di RT juga kadang-kadang. Iya. Itu memang betul. Dari hati apa? Mau. Kalau perubahan semua mau. Ya, siap. Sabar dulu. Ya. Sudah saya bos ada di situ aman. 10 tahun tetap ojek saja. Saya kira begitu, Abang. Terima kasih. Dari Tapong mungkin Tapong. Saya mau tambahkan sedikit.
terkait dengan keturang setiap hari ini kan putar satu kabupaten ini hampir semua lorong betul hafal. Jadi saya sering lewat di Sekretariat Utayo itu, yang saya lihat di situ cuma ketok kaki-kaki abun saja. Sedangkan yang ada di Sekretariat Sadar itu yang duduk di situ pengusaha-pengusaha. Mohon maaf untuk Pak Haji, tapi Pak Haji kan deket orang, so, mau perubahan. Yang pastinya, kalaupun Sadar besok lusa naik, yang pertama dia sudah borong partai, sudah rugi besar itu. Bagaimana caranya dia harus kembalikan dia punya modal. Yang kedua, apa? Terserah. Mau yang mau rekam atau apa, ini saya bicara sesuai fakta. Yang mau foto pun saya sama seperti saya buat tadi. Yang pastinya saya tidak maki orang. Saya tidak bicara orang yang terlalu bagaimana. Yang melewati hukum saya tidak bicara hukum. Yang pastinya realitinya saya di jalan-jalan saya lihat. Jadi kalaupun kita orang sadar bahwa mari kita sama-sama untuk angkat kita punya abang Utayo naik untuk dirubah kita punya kabupaten nanti ke depan seperti itu. Pertanyaan berikut buat saudara ini, Pane Pangkalan Bawah tidak ada yang ini kan, begini kan? Dari Pangkalan Bawah. Ini Pak Haji, saya mau kasih pertanyaan dulu. Karena tadi dari ojek sudah, dari apa iya itu yang saya bilang, ini dari apa proyek sudah, ini tinggal dari pasar. Bagaimana perputaran keuangan di pasar sana sama seperti zamannya Pak Wahidin atau bagaimana menurut abang laki-laki? Coba jelaskan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih tahu masalah perputaran ekonomi di pasar sana. Selama perputaran ekonomi pada zaman Pak Wahidin itu meningkat hampir ya, aku bilang 100% itu masih meningkat. Tapi pada zaman Pak Mocha 10 tahun hampir kita menderita. Mau paksa bagaimana tetap modal habis. Sampai kita kredit di bank. Betul. Iya yang jujur. Sampai kita kredit di bank, tuh. Sampai saya ini juga penjual di pasar, tapi kembali ojek karena setengah mati. Mau jual bagaimana tetap rugi saja. Jadi kita mau perubahan, kembali mendukung Pak Utayo. Karena Pak Utayo itu kan didukung oleh masyarakat, dan dari masyarakat nanti pasti dia akan melihat masyarakat juga. Jadi semua kita harus mendukung Utayo 100% Pangkalan Pancarija. Terima kasih. Coba suara semangat Utayo itu mana? Sekali saya bilang Utayo, pasti Utayo. Utayo! 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 Kondon. Jadi kalau saya bilang Utayo, jawabannya kondon. Utayo, kondon. Karena kita tetap pada prinsip kita bahwa kita dari rakyat, pilih rakyat. Oleh karena itu saya bilang kalau saya utang pasti bayar utang. Katong ini saya mau sampaikan cerita cuma sedikit karena ini katong pelaku. Katong ini pernah daftar di partai, maharnya luar biasa karena untung dari rakyat tidak punya uang, tidak semampu harus bayar partai. Karena pasti bayar partai unik-unik terakhir harus kembali modal. Ompong kosong kalau berutang baru tidak bayar utang. Kan begitu. Dan saya mau sampaikan bahwa pengalaman, kalau kita nggak ada mau bicara silakan. Kepentingan ini sangat luar biasa. Siapa bilang kalau DPR tidak punya kepentingan besar di sana? Ompong kosong itu. Pasti 5 tahun
keinginan besar. Jadi saya sampaikan sedikit saja. Ada mantan bupati Kabupaten Seram bagian timur hari ini jago istrinya sebagai calon bupati SBT dari Independen. Dia bilang begini, saya dulu jadi bupati itu saya borong-borong partai, tapi hari ini saya tidak mau istri saya ambil partai karena utangnya sangat luar biasa. Saya jadi bupati 10 tahun, DPR punya kepentingan juga 10 tahun. Saya bar partainya, mereka di dalam kepentingan sangat luar biasa. Oleh karena itu, pilihan yang paling terakhir, istri saya maju di Bupati Seram bagian timur juga harus dari Independen. Itu pengalaman di SBT. Oleh karena itu, saya tarik benangnya itu adalah kita di sini Pak juga harus ketemu pilih Independen, sehingga kita tidak berurusan dengan orang lain. Kita berurusan langsung dengan pemimpin kita. Kita tidak lagi naik tangga, lewat tangga, atau sampai di ujungnya ketong jatuh di tengah-tengah tangga. Oleh karena itu, ke depan yang lebih baik adalah Utayo. Kita tidak hebat seperti hebatnya orang lain. Kita di Utayo tidak punya apa-apa. Yang ada hanya berkomitmen bahwa kita harus merubah. Sekira seperti itu. Utayo. 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 Terima kasih. Ya. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, yang intinya begini. Ketorang kalau terlalu lombo terhadap ketorang punya diri, maka negeri ini pun akan kejam terhadap ketorang. Artinya bahwa ketorang orang Indonesia Timur ini dikenal dengan orang yang punya karakter keras. Ketika ketorang melihat sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang ketorang punya mau, maka harus ketorang lawan, jangan diam, harus lawan. Karena kita lawan itu baru bisa terjadilah perubahan. Nah, itu. Saya kutip Abang Hussein Kuaras dibilang apa? Dia bilang begini, saya punya pilihan mau kalah ataupun mau menang. Yang intinya saya tidak mati di saya punya negeri ini sendiri. Artinya bahwa bahasa yang disampaikan oleh Abang Hussein Kuaras ini artinya sangat mendalam. Mendalamnya apa? Ketorang ini kan kadang mau menentukan kita punya pilihan ini selalu ketong berpikir ketong punya perut. Kalau ketong menentukan ketong punya pilihan yang salah, maka takut tidak dapat makan. Padahal ini ketong punya negeri sendiri. Masa di kau punya negeri sendiri takut makan bagaimana? Kau takut lapar. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Abang Hussein Kuaras. Artinya bahwa bahasa yang disampaikan ini adalah salah satu filosofi. Filosofi ini yang kemudian harus kita jabarkan dia secara baik-baik sehingga apa makna daripada filosofi itu kita dapat. Nah, untuk itu saya berpikir begini, ketong tak usah pilih orang yang tua-tua lah, kau pilih yang muda-muda saja. Yang tua-tua itu langkah lambat, yang muda-muda itu baru kencang. Nah, makanya itu ya ketong pilih yang muda-muda saja. Kemudian yang berikut, Kalau ada bapak ada mama. nah, kalau ada bapak ya harus ada mama. Nah, bapak yang mencari, mama yang mengatur di dalam itu. Nah, harus ada begitu baru bisa cocok. Kemudian yang berikut, ketemu orang Fak-Fak ini, orang Seram, Gorom, Kei, Kur, apa di Fak-Fak ini punya apa ini? Tukang itu terlalu banyak. Orang Fak-Fak, orang negeri sendiri itu tukang terlalu banyak. 10 tahun terakhir ini kayak dong pakai tukang dari luar sana datang kan. Barang yang di Fak-Fak ini terus dong punya tukang-tukang ini mau bikin apa? Makanya karena dorang pakai tukang dari luar itulah yang bikin ekonomi yang ada di Fak-Fak ini dong bawa semua keluar di luar sana. Kalau pakai tukang di Fak-Fak, maka dia pagi pergi kerja, dia lapar, dia masih turun di pasar belanja. Artinya bahwa dia punya uang itu berputar di Fak-Fak. Makanya yang dia turun di Fak-Fak ya tukang ojek antar, berarti tukang ojek ambil sedikit dari situ. Turun di pasar lagi, orang pasar dia punya barang di pasar itu dong beli, makanya dia punya uang sedikit lagi, orang pasar ambil dari situ. Akhirnya perputaran ekonomi di Fak-Fak ini berjalan normal. Bagaimana dengan orang yang datang bikin camp langsung di lokasi kerja, langsung habis itu terima uang, langsung kapal masuk pulang. Nah, dia punya uang mau di mana coba? Makanya 10 tahun terakhir kalau memang kata orang merasa krisis ekonomi di Fak-Fak ini ya wajar. Bagaimana dia tukang semua dari luar? Nah, itu yang kemudian kita lihat terus
ketong ojek-ojek di Fak-Fak ini yang secara otomatis ojek-ojek ini ketong punya pendapatan dalam setiap hari ini ketong lihat itu menurun drastis. Kenapa sampai ketong menurun drastis? Itu akibatnya dari tadi. Akibatnya ekonomi tidak berputar, makanya ini ketong punya penghasilan pun menurun. Sampai-sampai ketorang ojek mau beli minyak juga sudah pikir-pikir, wah kalau saya beli minyak nanti sebentar saya beli sayur bagaimana, terus nanti saya store lagi bagaimana. Nah, itu yang kemudian kita pikir, kalau 10 tahun yang lalu pada zamannya Pak Wahidin itu apa ini, ketorang turun keluar mencari pagi-pagi itu. Hari ini ketorang mau beli anak buah punya pempres, mau beli ketorang punya sayur, mau beli ketorang punya ikan, masih ada uang sisa, masih banyak lagi, masih bisa ketorang simpan, masih bisa untuk ketorang store. Sekarang ini tidak bisa. Kau mau beli sayur berarti kau tidak bisa store. Nah, begitu. Ketorang apalagi kasihan kalau orang yang hidup kos-kosan, kemudian belum lagi kalau dia punya anak 2 sampai 3 orang sekolah. Itu dia harus pikir. Makanya itu yang intinya bahwa siapapun yang jadi, ketorang tidak berpikir terlalu besar untuk bahwa Abang Utayo jadi terus ketorang harus